Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini saya sedang berada di area Limoraya dan kita akan melihat progres yang ada di ruas Limoraya ini. Kita melihat saat ini ada ekskavator yang saat ini sedang mempersiapkan akses ya untuk alat berat masuk ke area ini. Dan mari kita lihat dulu jalur yang sudah dibuat oleh ekskavator untuk akses masuk alat berat yang rencananya akan melakukan kegiatan pembangunan struktur jembatan Kali Pesanggerahan ya. Dan inilah jalurnya ya. Ini rencananya akan masuk beberapa alat berat dan juga material pembuatan jembatan Kali Pesanggerahan. Seperti yang sobat keluarga ketahui ya. Jadi nantinya akan ada pembangunan struktur dari jalur ini, Limoraya, dan juga dari arah Wisma Mas di depan sana. Dan inilah jalurnya. Tadi juga di depan ada pembuatan, kita melihat ada ekskavator yang sedang membuat jalur itu. Di area itu akan dilakukan kayak pengecoran seperti yang dilakukan di perbatasan antara Serpong Cinere dengan juga Tol Cijago 3 di Wisma Mas dengan area Palaraya ya. Kurang lebihnya sekitar masuk ke dalam itu dari titik Jalan Limoraya sampai ke dalam menuju akses ini kurang lebihnya sekitar 25 sampai dengan 50 meter itu akan dicor untuk kebutuhan cuci alat setiap masuk dan keluar dari area proyek ya. Jadi supaya nanti kalau alat atau alat-alat berat ataupun misalkan untuk kegiatan dalam pengerjaan ataupun pengiriman material untuk masuk dan keluar proyek ini, jadi tidak membawa tanah lagi gitu. Jadi itu SOP-nya ya. Jadi nanti akan ada lokasi untuk pencucian mobil itu. Dan saat ini sobat keluarga semua melihat ini adalah area gerbang Tol Limo. Beberapa rumah sudah dihancurkan seperti yang sobat keluarga lihat ya. Jadi ada yang sudah dihancurkan, ini mandiri ya, bukan oleh alat berat. Jadi beberapa warga memutuskan untuk menghancurkan sendiri. Dan nantinya nih jalur alat berat ini yang dari Limoraya akan ke sini ya. Sampai nanti baru ketemu di Kali Pesanggerahan di depan sana. Nah, di depan sana ya. Nah, untuk itu agar tidak terputus informasinya, mari kita saksikan kondisi di Wisma Mas. Ya. Nah, kita udah di area Wisma Mas lagi nih. Tadinya kita berada di depan sana ya. Tadi kita main di zoom dari sana ke sini, sekarang kita coba zoom lagi supaya sobat keluarga semua mengingat persis gitu ya. Jadi inilah area gerbang Tol Limo yang kurang lebihnya nanti berbentuk garpu dan nanti akan luas sekali dia, baik ke kiri dan ke kanan, dan juga nanti akses main road-nya jadi akan lebar sekali di area ini yang kena ya. Di sini juga ada sutet yang nanti dipertahankan kondisinya untuk tidak diganggu gugat gitu ya. Dan kita lihat di depan sana tadi adalah akses yang kita sudah sama-sama lihat ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal mengenai rencana pengecoran yang ada di area Jalan Limoraya juga seperti yang sudah dilakukan di depan sini ya. Jadi ternyata pengecoran itu digunakan untuk mencuci alat atau kendaraan atau alat berat yang berasal dari lokasi proyek. Jadi setiap alat berat yang keluar dari lokasi proyek tidak membawa tanah-tanah merah ini ya. Makanya lah dibutuhkan ada titik yang pengecoran sebelum memasuki area yang lain gitu. Nah, di depan sini walaupun sama-sama bagian dari progres Tol Jor 2, namun merupakan bagian dari lokasi yang berbeda. Sehingga ada koordinasi, ada sama seperti halnya memasuki lokasi yang lain ya. Seperti tadi di area Limoraya itu kan memasuki jalan raya. Maka dibutuhkanlah SOP untuk keselamatan kerja. Alat yang mau keluar lagi kembali ke jalan raya maka akan dicuci supaya tidak membawa tanah. Begitu juga
di sini. Ya, ini area ini kan sudah dicor, dan nantinya setiap alat yang mau keluar memasuki ke area tol Serpong Cinere seksi 2 ini nanti juga akan dicuci. Ya. Baik, sambil kita melihat progres di Limo Raya, Limo Cinere maksud kami, ruas Limo Cinere tol Cijago 3, mari kita intip dulu sedikit saja apa progres yang ada di tol Serpong Cinere seksi 2 di area Palaraya. Nah, kira-kira ada apa informasi yang di sini? Kalau kita melihat dari perkembangan yang beberapa hari lalu ya. Pertama, alat berat sudah tidak ada di lokasi ini. Ya, kemarin ada satu alat berat kalau tidak salah, ini kren kalau tidak salah ya. Sekarang sudah tidak ada. Terus progres sisi sebelah depan ini, depan video Sobat Google semua melihat ini, kondisinya masih sama, masih dalam tahap finishing ya. Dan kita belum lihat lagi ada alat berat yang untuk mengecor sisi dinding penahan tanah sebelah depan ini atau sebelah kanan sekarang. Sedangkan untuk sebelah kiri perkembangannya adalah sudah kita lihat sudah jauh lebih rapih ya. Artinya beberapa area yang tadinya belum selesai bagian atasnya, sekarang sudah kita lihat nih ada bambu-bambu ya. Untuk pengecoran itu sudah bisa dibilang ada pekerjaan, ada progres di sini. Dan untuk pembatas jalan di tengahnya juga kalau kita lihat ya, ini ada perkembangan. Jadi yang tadinya kalau tidak salah baru sampai di beberapa titik di depan sana, sekarang kita sudah lihat pembatas jalan atau pembatas jalur ya. Karena di sini ada 2 jalur, 3 lajur masing-masing. Yang satu jalurnya adalah ruas tol Cinere Serpong atau Cinere Pamulang, yang satunya lagi adalah ruas Serpong Cinere atau Pamulang Cinere. Ya. Jadi inilah perkembangan yang kita bisa intip di ruas Palaraya ya. Kurang lebihnya ya, mungkin sekarang sedang ada di beberapa titik pekerjaan tol Serpong Cinere ada di area lain ya, yang mungkin saya belum sempat lagi ke area selain di Palaraya. Mungkin nanti akan saya coba masuk lagi ke area tol Serpong Cinere lainnya untuk melihat sedang progres atau pekerjaan di manakah ya. Karena seperti yang sobat keluarga ketahui, pada saat itu dari tol Serpong Cinere seksi 2 mengatakan bahwa pekerjaan finishing ini kurang lebihnya sekitar 2 mingguan lagi ya. Nah, saya tidak tahu nanti apakah ini termasuk dengan area ini 2 mingguan lagi atau seperti apa. Saya juga belum sempat lagi untuk bertanya tentang progres yang ada di sekitar ini. Nah, baik, kita coba lihat untuk progres lainnya di tol Cijago 3. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah area yang sudah dicor ya. Jadi pengecoran ini seperti tadi sudah disampaikan ya. Sedikit mengulang aja, mudah-mudahan tidak bosan ya. Jadi sekali lagi di sini area pengecoran ini adalah pertama untuk pencucian ya, mencuci alat-alat yang nantinya akan keluar dari lokasi proyek. Dan yang saat ini kita lihat adalah ekskavator crawler yang sekaligus dengan dozer ya. Jadi bagian sisi satunya adalah dozer, sisi satunya adalah untuk ekskavator. Sekali lagi, dalam waktu beberapa hari informasi yang saya terima, nantinya material dan juga alat berat tambahan untuk konstruksi jembatan Kali Pesanggerahan akan masuk melalui tol Serpong Cinere seksi 2. Yang saya terima, kita tinggal menunggu waktu saja. Ini mungkinkah dalam waktu 1-2 hari ke depan, saya juga belum tahu lagi. Tapi informasi yang saya terima adalah dalam waktu dekat alat berat akan masuk melalui tol Serpong Cinere seksi 2. Gitu ya. Dan tadi kita juga sudah lihat di area Limo Raya juga sudah dibuatkan jalurnya, akses masuknya. Bisa jadi mungkin dalam waktu yang bersamaan nantinya alat berat dan material akan masuk dari kedua sisi, sehingga mungkin pekerjaan akan jadi jauh lebih cepat ya kalau dikerjakan dari dua sisi. Ya, sekali lagi ini adalah ruas Limo Cinere. Tepatnya saya berada di Wisma Mas kali ini.
Jadi tadi di awal saya tampilkan kondisi di Jalan Limoraya dan saat ini kita berada di Wisma Mas. Saya sengaja tampilkan dalam satu video kali ini karena memang biar informasinya langsung nyambung ya, karena ini keterkaitan dengan persiapan dalam waktu dekat ya, dalam 1-2 hari mungkin ke depan, entah mungkin 3 hari, saya juga belum dapat informasi lebih lanjut. Tapi informasinya adalah bahwa persiapan pembangunan kali jembatan Kali Pesanggerahan ini dalam hitungan hari saja, karena memang semuanya sekarang sudah dalam proses persiapan alat berat masuk ya. Tadi sudah Sobat Keluarga semua lihat sendiri, di Limoraya sudah siapkan untuk akses masuk ke alat berat, material gitu ya. Jadi di sini juga sudah demikian, ini sedang disiapkan ya. Ini dozer juga sudah menata tanah-tanah di sini ya, kayak gitu. Dan juga tantangannya memang sekali lagi ada di kondisi iklim ya, hujan, kondisi yang sudah dipadatkan kadang kembali lembek lagi gitu ya. Jadinya ini adalah tantangan tersendiri pada saat kondisi sekarang. Mudah-mudahan petugas punya solusinya setiap ada tantangan-tantangan ya, karena saya yakin pasti ada teknologi, ada solusi dari kondisi-kondisi saat hujan ataupun tidak hujan, pasti ada solusinya ya. Mereka mungkin lebih paham daripada saya pribadi, karena kalau saya pribadi mungkin nggak begitu paham bagaimana caranya. Tapi yang jelas adalah kalau kita lihat dari kasat mata kondisi di video ini aja, setelah hujan jadi becek, kondisi yang sudah dipadatkan kembali lembek gitu aja ya. Nah mungkin nanti ada teknik-teknik tersendiri yang mungkin jadinya akan jauh lebih aman untuk kondisi dilalui alat-alat berat saat masuk ke lokasi proyek ya. Di depan sana kita lihat ada satu pertama ekskavator yang sedang persiapan. Ini saya pagi hari sekali saya datang ke lokasi dan masih dalam persiapan. 1, 2, 3 dump truck juga masih ready di lokasi ini dalam persiapan. Tadi yang sudah berjalan adalah ini satu, ada vibro ekskavator yang 2 muka ya. Ada ekskavator dan juga dozer tadi yang sudah juga berjalan, sudah beraktivitas dengan dump trucknya juga ya kalau tidak salah tadi ya. Terus kita lihat ada dozer yang sudah beraktivitas juga. Dan inilah area jembatan yang kurang lebih memang lebar sekali. Ya memang kalau beberapa sobatku semua yang menyapa di kolom komentar bertanya, ya mudah-mudahan tidak selalu di skip video-video ini, karena nantinya kalau banyak di skip juga informasinya banyak yang ketinggalan, banyak yang tidak diterima ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin jawabannya sudah pernah saya sampaikan di video, mohon maaf, nanti saya hanya bisa berikan link video agar bisa ditonton kembali. Jadi ini bentuk lebar jembatan Kali Pesanggerahan ini itu memang tidak semua jadi main road ya, gitu. Ini karena konstruksi jembatannya itu butuh yang kuat, yang kokoh, sehingga bagian kiri dan kanannya melebar. Kalau untuk bagian sisi main roadnya sendiri kan Sobat Keluarga semua bisa melihat sendiri ya, bahwa seharusnya ya tidak butuh selebar ini. Memang betul sekali kalau Sobat Keluarga mengatakan bahwa sob atau bos ini atau bang ini kok lebar banget ya, ya memang begini keadaannya. Jadi yang saya terima adalah memang jembatan konstruksi jembatan ini akan dibuat dengan sangat kokoh gitu ya, karena melalui Kali Pesanggerahan yang arusnya juga lumayan ya. Sebagian juga bahkan mengatakan adalah Sungai Pesanggerahan gitu. Jadi ini luar biasa. Kita lihat bahwa lebar jalan atau lebar jembatan yang akan dibuat itu luar biasa gitu ya. Tidak hanya selebar main road tapi dilebihi. Nah nanti juga bagian sisi dari Modern Hill itu juga yang dibebaskan. Informasi yang saya terima dari warga adalah juga tidak semua jadi main road, tapi sebagian juga jadi penghijauan nantinya kayak gitu. Karena memang kalau untuk jadi main road itu cuman bagian sisi akses jalan aja kayaknya, yang dari bagian ujung ya dari perumahan tersebut ya. Kalau dilihat dari udara juga mungkin butuhnya cuma segitu doang gitu untuk jadi main roadnya ya. Kalau dilurusin gitu loh dari main roadnya Tol Serpong Cinere seksi 2 masuk ke area sini gitu ya, kayak gitu. Jadi inilah
kondisi lebar jembatan Kali Pesanggerahan. Nah, disimak terus. Nanti kita nantikan nih perubahannya apa aja. Sekarang kan Fibro sudah memadatkan. Kondisi tanahnya yang tadinya tinggi dipadatin jadi rendah lagi. Ya, ini bedanya nih. Makanya saya sengaja terbang rendah supaya sobat keluarga semua melihat awalnya kan ketinggiannya sama semua, ditimbun dengan ketinggian yang sama. Setelah itu Fibro masuk memadatkan tanahnya sehingga tanah jadi lebih padat, lebih ke dalam gitu ya. Ditambah lagi ini hujan juga kondisi tanah jadi lebih lembek lagi ya. Jadi ini adalah lumayan juga tantangannya. Ya, di sisi kiri sampai ke sisi kanan ini adalah area dari rencananya konstruksi jembatan Kali Pesanggerahan. Dan di depan sana nanti di seberangnya juga akan dikerjakan dari tol Cijago 3 juga, namun dari arah yang berbeda. Nah, ini menarik sekali, saya juga dalam tanda kutip udah gak sabar juga nih pengen lihat kira-kira progres pekerjaannya bagaimana gitu ya. Penasaran saya, jujur aja sob. Penasaran, ini dari lebar yang sebesar ini nantinya mau dibuat seperti apa gitu ya. Bentuk pondasinya bagaimana gitu. Nih saya mundurin lagi nih supaya kelihatan bahwa ini rencananya lebar dari jembatan itu begitu lebar sekali ya. Padahal kalau dilihat dari udara untuk main road aja tuh udah lebih banget gitu ya. Ke depan sana masuk langsung ke area gerbang tol Limo. Nyebrang nggak jauh, setelah nyebrang langsung nanti ada arah garpu ya, ke kiri dan ke kanannya. Nah, itu udah masuk di gerbang tol Limo. Luar biasa sekali ya. Baik, itu saja informasi yang saya sampaikan. Dalam waktu dekat kita akan menyaksikan perubahan atau mulainya konstruksi jembatan Kali Pesanggerahan atau Sungai Pesanggerahan ini. Nantikan terus, dan terima kasih banyak bagi sobat keluarga semua yang telah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya, karena itu semua mensupport kami untuk membuat atau menyajikan video-video dengan kualitas yang baik dan juga informasi yang akurat. Sekali lagi terima kasih banyak, kita ketemu lagi mungkin di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, bisa dikoreksi jika ada kesalahan dalam penyampaian, jika memang ada kesalahan dalam informasi yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.